Semangat pagi. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran tentang kurikulum. Materi apa sih yang akan kita bahas pada setiap sesi atau setiap kurikulum? Pelatihan Alpha-Theta dibagi 4 tingkatan. Yang pertama adalah dasar, yang kedua adalah madya, yang ketiga adalah mahir, dan yang keempat adalah tingkat pakar. Tingkat dasar mempelajari tentang bagaimana meningkatkan minat baca. Di sini memang agak sedikit lamban, ya, karena Anda harus memahami latar belakang atau potret literasi kita. Mengapa kita tertinggal minat dan kecepatan membacanya dibandingkan negara-negara ASEAN dan negara seperti Amerika, China, atau Eropa, serta India misalnya. Kenapa kita jauh tertinggal? Anda harus tahu ini dulu. Karena kalau Anda tidak tahu ini, maka Anda tidak bisa masuk ke baca cepat dan bisa gagal, apalagi satu sekolah. Kenapa saya katakan begitu? Membaca cepat ini terkait dengan kebijakan literasi di negara kita. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah? Apa tidak baik-baik saja? Jawabannya memang tidak. Seperti dikatakan sebelumnya, mengapa minat baca kita rendah dan kecepatan kita membaca lamban? Ini keterkaitan. Tidak adanya wajib baca di setiap sekolah. Wajib ini, kalau dalam agama ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi artinya kalau dipakai dalam kebijakan, kalau dilaksanakan dapat reward, bisa juga tidak dapat reward. Kalau tidak dikerjakan, ada punishment-nya, ada hukumannya. Pertanyaan, di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Berarti wajib baca tidak ada di Indonesia. Yang ada adalah sunnah. Dikerjakan, reward nggak ada. Nggak dikerjakan, hukuman juga nggak ada. Menurut Anda, jelas ya, bahwa inilah biang kerok kenapa kita tidak bisa meningkatkan minat dan kecepatan baca bangsa kita. Ada staf Kementerian Pendidikan yang mengatakan kepada saya bahwa pelatihan baca cepat ini ajukan saja ke sekolah, tidak perlu kebijakan pemerintah. Menurut saya ini kesalahan besar kan? Kenapa? Kalaulah saya tawarkan pelatihan baca cepat, mereka tidak ada wajib baca, maka mereka tidak mau mengikuti pelatihan baca cepat. Untuk apa? Nggak ada dorongan, nggak ada reward, nggak ada punishment kok. Ya. Tapi coba kalau pemerintah wajibkan sekolah-sekolah wajib baca, maka bagaimanapun guru akan mencari solusi. Bagaimana caranya siswa-siswa mereka tahu bagaimana cara membaca dengan cepat, dengan mudah, murah, dan mereka bisa mengingat serta mempresentasikan apa yang mereka baca. Ilmu ini tidak pernah dipelajari karena tidak adanya kewajiban dari pemerintah tadi. Paham ya? Nah, sebaliknya, apakah sekolah yang mempelajari cara baca cepat otomatis akan bisa membaca dengan cepat dan menjadi habit di sana? Ini dikembalikan pada pertanyaan satu. Ada nggak kewajiban baca dari pemerintah atau dari sekolah kepada siswa? Kalau nggak ada, ya sami mawon. Hanya mereka secara pribadi tahu cara baca cepat, tapi karena nggak ada reward dan punishment, ya mereka juga tidak baca cepat. Ini kesalahan Kementerian Pendidikan ketika mengatakan kepada saya, mereka tidak bisa merekomendasi pelatihan ini di sekolah-sekolah. Berbeda dengan di Thailand, mind mapping yang bagian dari baca cepat dijadikan pelajaran wajib. Bukan hanya pelajaran wajib, tapi harus diterapkan. Nah, kalau menerapkan, sekolah-sekolah menerapkan, apa yang mereka cari? Pasti adalah buku penuntunnya atau kursus-kursus yang mengadakan pelatihan ini. Nah, dengan adanya kewajiban ini, maka muncullah kewajiban untuk belajar baca cepat. Apalagi ditambah kompetisi, seperti yang dilakukan di India, di China, di Amerika, dan di beberapa belahan bumi lainnya yang negaranya maju. Ini baru komplit. Nah, sekarang kembali ke laptop. Jadi, pelajaran dasar mengenai baca cepat adalah Anda harus memahami penyebab mengapa baca kita lambat. Saya tidak mengajarkan ini secara pribadi Anda. Saya ingin semua bangsa ini maju, semua bangsa ini mampu membaca cepat. Kalau Anda belajar sendirian, Anda mau pintar sendiri, itu bukan target saya. Target saya adalah Anda membantu bagaimana menyebarluaskan e-book kepada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perbaikan literasi kita. Apakah itu guru, kepala sekolah, pemilik lembaga atau yayasan, pemerintah sendiri dalam hal ini kementerian, dinas pendidikan, perpustakaan, dan semua yang terkait dengan dunia literasi. Instansi pemerintah yang lainnya di luar dari kementerian yang bertanggung jawab pada literasi, tapi memiliki literasi atau perpustakaan di instansi mereka. Juga kepada perusahaan swasta, kepada para HRD, kepada para training manager, dan kepada CSR yang mungkin bisa membantu menyebarluaskan ilmu baca cepat ini kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, kepada organisasi-organisasi sosial dan politik. Mereka bisa menggunakan pelatihan ini untuk menyebarluaskan pengaruh mereka. Apakah secara kelompok, secara organisasi, atau pribadi-pribadi yang ingin menjadi caleg, menjadi calon bupati, atau calon gubernur,
calon kades misalnya, apa salahnya Anda bisa membantu negara ini secara lebih bijak dan lebih didukung warga Anda atau simpatisan Anda, daripada sekedar Anda menyebarluaskan kalender-kalender, kaos yang menurut saya kegunaannya nggak banyak. Kegunaannya paling bisa terukur dalam 1 tahun sudah lenyap. Tapi kalau ini sampai mereka nanti menjelang masuk ke liang kubur, masih dibutuhkan. Semoga sadar ya para caleg, cara capres ini, jangan mencalonkan diri dengan menebarkan baliho, poster, kaos, dan lain-lain yang nggak ada manfaatnya bagi masyarakat secara jangka panjang. Jadi jangan bosan-bosan Anda yang berada di pelajaran dasar ini ya, untuk menerima informasi dari kami, pelatihan-pelatihan, menyadarkan Anda sendiri ya, supaya Anda juga sadar menyampaikan ini kepada orang yang lebih berhak untuk menyadarkan bangsa kita lainnya. Tujuan utama kami dalam mengadakan pelatihan baca cepat ya, gratis melalui YouTube maupun WA ini adalah supaya kami merangkul Anda dan Anda juga merangkul kami untuk bersama-sama maju. Kalau Anda tujuannya adalah pribadi, saya yakin Anda akan malas ya mendengarkan, membaca WA kami, taunya Anda maunya beres, Anda maunya instan, itu jelas ya. Pada akhirnya Anda mau pintar sendiri ya. Nah, kalau Anda maunya pintar sendiri, apalagi semuanya terjangkiti virus ini, ya kita lamban. Karena apa? Karena kami membuang waktu kami, padahal kami bisa mencari uang di luar sana. Nah, tapi kenapa kami membantu Anda dalam hal ini, memberikan pelatihan gratis? Kami ingin kerjasama Anda, supaya jumlah pengunjung di YouTube ini dan di WA itu penuh, banyak ya. Kalau perlu 1.000, 2.000, 3.000 orang, nggak ada masalah. Dengan ada 1-2 pelatihan yang mungkin kita kerjasama, kami nggak lagi memikirkan besok bagaimana internet kami. Sudah kami katakan bahwa ini adalah proyek idealis ya. Oke, jadi kami berharap di tingkat dasar ini kita bersabar, jangan mau buru-buru ya. Kalau mau buru-buru silakan ikut di pelatihan-pelatihan berbayar. Pak, kami nggak punya uang tapi kami ingin ikut. Sudah kami katakan berulang-ulang, masuk di dalam pelatihan kaum duafa, fakir miskin, anak jalanan, narapidana ya. Nggak mesti Anda jadi narapidana dulu baru ikut pelatihan kami gratis, enggak ya. Anda bisa datang ke lapas, datang ke lembaga-lembaga sosial untuk mengadakan pelatihan gratis. Masa gratis aja nggak susah ya. Nah, kami nanti akan memberikan pelatihan untuk mereka. Ya, ini hukum tabur tuai saja. Kami akan memberikan pelatihan sukarela ya kepada anak-anak jalanan atau narapidana atau kaum duafa tadi. Oke, yang kedua, barulah kita masuk kepada peningkatan minat baca kedua. Caranya adalah dengan memberikan manfaat membaca itu apa, ya, apa yang terjadi ketika Anda membaca. Kemudian apa sumbangsi Anda buat negara ini kalau misalnya minat baca Anda tinggi. Bagaimana kondisi murid, guru, ya, dan anggota-anggota organisasi Anda jika pelatihan baca cepat ini kita lakukan. Dan apa syarat-syarat membaca cepat itu? Apa syarat-syarat untuk meningkatkan minat baca? Nah, ini di sesi kedua, kurikulum dasar bagian 1 ya. Bagian 2 nanti baru kita mulai bagaimana menghitung kecepatan membaca kita. Kemudian berapa kecepatan membaca Anda? Apa kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika seorang membaca sehingga minat bacanya rendah? Kemudian bagaimana kita melakukan tes pemahaman? Mengapa Anda tidak paham apa yang Anda baca? Kemudian tingkat madya. Tingkat madya kita akan belajar bagaimana caranya kita menghitung kecepatan membaca kita. Berapa tinggi kecepatan membaca Anda? Mengapa tingkat membaca Anda rendah? Bagaimana cara memperbaikinya? Latihan apa yang harus kita lakukan? Madya ini kita bagi 2. Pertama adalah untuk pelajaran SD, SMP, apa yang harus kita ajarkan. Untuk SMA, perguruan tinggi, dan umum, apa yang harus kita ajarkan. Ini berbeda. Jadi tingkat madya untuk siswa SD dan SMP berbeda dengan SMA ke atas. Makanya ketika kami mengajarkan untuk SD, TK, SMP, ini jauh lebih cepat kita mengajarkannya dibandingkan dengan untuk yang pelajar SMA ke atas. Karena ini lebih rumit ya. Di sini akan banyak belajar tentang bahasa. Bagaimana caranya kita menangkap makna dalam sebuah kalimat, menangkap makna dalam sebuah alinea. Terus terang, ketika saya mengajarkan bagian ini, banyak orang dewasa, guru-guru, bahkan guru bahasa Indonesia, tidak mengerti tentang bahasa Indonesia, tentang struktur dalam kalimat atau dalam alinea bahasa Indonesia. Tapi fakta, guru bahasa Indonesia sendiri, ketika kami tanyakan beberapa pelajaran dalam bahasa Indonesia, mereka lupa. Atau mereka tidak mengerti kaitannya dengan apa yang mereka ajarkan. Ini menunjukkan mereka tahu teori, tapi tidak tahu praktek. Tahu teori membaca, tapi tidak tahu bagaimana mempraktekkan membaca. Belum baca cepat ya. Oke, itu di kurikulum kedua. Kurikulum kedua ini kalau untuk SD, madya ini saya sudah selesai dia. Ya, ada pelajaran tambahan buat dia. Yang
Kalau untuk SMA diberikan di tingkat mahir, bukan di tingkat madya. Ya, kalau tingkat SMP, SMA nanti diberikan di tingkat mahir. Untuk tingkat SMP, SMA ya, SMP bisa masuk. Kemudian untuk perguruan tinggi, guru dan lain-lain ya umum, ini diajarkan di tingkat mahir. Ya. Kenapa begitu? Karena pemahaman siswa SD SMP ini berbeda dengan pemahaman SMP SMA. Tapi karena SMP ini peralihan bisa masuk ke bagian kanan dan ini bisa masuk bagian kiri. Nah, apa yang kita ajarkan di sini adalah bagaimana si siswa SD SMP yang ketika dia berada di tingkat madya, dia sudah bisa minimal membaca cepat, mengingat dan mempresentasikan apa yang dia baca. Tapi tidak untuk buku-buku yang berat. Kecuali untuk buku pelajarannya sendiri bisa, ya, buku-buku ringan bisa. Tapi kan kita tidak mau pelajaran yang ringan ini diajarkan untuk pelajaran SMA ke atas ya. SMP boleh masuk di dalamnya. Nah, di sini kita akan belajar bahasa, seperti yang saya katakan tadi, yang tidak perlu dipelajarkan pada SMP. Mereka nggak perlu sampai di situ. Tapi di sini harus wajib dong. Kita tahu bahasa Indonesia, kalimat itu apa, kata itu apa, alinea itu apa, ya unsur dalam sebuah kalimat itu apa. Ini harus belajar lagi kita. Ya. Di mahir ini juga kita akan belajar bagaimana caranya kita membaca sekilas atau scanning. Kemudian belajar membaca sapuan ya, atau dari atas ke bawah yang kita sebut dengan skimming ya. Kemudian kita juga akan belajar di sini bagaimana membaca tanpa membaca. Membaca dengan pikiran. Kemudian membaca dengan photography reading, sekelebat 1 detik 2 halaman. Ini unik nih, photography reading ini. Kalau di pelatihan untuk umum atau SMA ke atas, fotografi reading ini diajarkan di tingkat pakar. Tapi kalau untuk pelajar SD, SMP, bahkan TK ya, pelajaran fotografi reading, membaca 1 detik 2 halaman, ini diajarkan justru di SD, TK, dan SMP. Karena ini ada sedikit tentang masalah intuisi, pemekaan indera keenam. Nah, pelajar SMA ke atas, ini biasanya indera keenamnya sudah mulai melemah, tingkat logikanya tinggi, sehingga agak sulit diajarkan kepada mereka. Kalaupun diajarkan kepada mereka, ya di tingkat mahir saja, supaya mereka bisa mencerna ini secara ilmiah. Sementara siswa-siswa SD, SMP tidak perlu mencerna secara ilmiah kan, mereka tidak akan bertanya ilmiahnya bagaimana, tapi justru mereka akan menerima begitu saja. Oke, baca 1 detik 2 halaman. Jadi begini ya. Nah, ini yang dimaksud baca 1 detik 2 halaman. Nah, ini justru tidak kami ajarkan di SMP dan di SMA atau di kurikulum mahir. Ini diajarkan di tingkat pakar. Jadi mereka tahu logikanya apa, begini ya. Kok bisa saya harus baca ya, begini, saya baca lagi. Begini saya baca lagi. Nah, kalau Anda harapkan di sini dipelajarin, memang nggak ada ya. Di sini hanya dasar, nanti mungkin Anda mengetahui dasarnya, tapi harus ikut pelatihan langsungnya ya, karena agak susah saya mengajarkan ini. Terus terang, ini pelajaran ini hanya bisa langsung, karena pengalaman menunjukkan ya, bagian ini lama sekali mempelajari, padahal ini paling ringan. Tapi mempraktekannya jauh lebih lama. Anda nanti akan ada latihan-latihan yang seringkali ya, pengalaman ini unik nih. Ada sebagian besar ya, yang tidak bisa melakukan fotografi reading. Tidak bisa melakukan visualisasi. Visualisasi selalu gagal. Kenapa? Karena itu perlu latihan panjang. Sebetulnya kalau sudah bisa ya fotografi reading ini, ada yang langsung bisa. Begitu diajarkan 5 menit dia bisa. Tapi ada yang perlu berhari-hari. Saya termasuk yang berhari-hari loh teman-teman ya. Ketika saya mulai belajar fotografi reading ini, saya masih bingung bagaimana caranya. Sampai suatu kali saya coba-coba bisa gitu ya. Nah, tapi dalam pelatihan saya ada orang yang begitu cepat sudah bisa. Nah, yang unik ya, ketika satu orang bisa, semuanya bisa. Itu sebabnya kenapa kami katakan tadi, belajar langsung itu akan memunculkan tadi semacam vibrasi ya, yang mengakibatkan yang lain bisa. Saya perhatikan begitu. Misalnya satu gagal, semuanya gagal. Di ruangan itu tidak ada satupun yang bisa melakukan fotografi reading. Nah, tapi ketika satu saja berhasil, akan ada 2, 4, 5 orang yang berhasil, walaupun nggak semuanya ya. Nah, ini menunjukkan perlu adanya durasi lagi tambahan ya, beberapa hari ke depan untuk mengikuti lagi. Nah, tapi apakah ini penting sekali? Sebetulnya nggak penting sekali ya. Bagaimana sih orang bisa membaca secepat itu dan apakah bisa masuk dalam pikiran bawah sadar? Itu kan pertanyaan ya. Nah, pertanyaan ini akan saya jawab bahwa Anda jangan pakai logika. Ya, saya pun sering melakukan begini ya. Saya lakukan fotografi reading untuk beberapa buku. Kemudian yang unik adalah ketika saya menulis, saya berbicara seperti ini, presentasi ya, apalagi di ruang publik. Saya nggak tahu, itu keluar yang saya baca secara cepat tadi, ya keluar, dan saya menjadi begitu bingung, kenapa saya bisa mengerti ini? Kenapa kok bisa masuk dalam pikiran saya? Padahal kalau saya ditanya dengan cara begini ya, setelah ini saya melakukan begini ya, namanya fotografi reading, kemudian saya ditanya orang, apa sih buku yang kamu baca barusan? Nggak tahu saya.
Tapi ketika saya nanti presentasi, menulis buku, ini keluar semua. Unik ya? Percaya atau tidak percaya, inilah kekuatan pikiran. Double manpower, kekuatan menggunakan dua kekuatan pikiran. Nah, double manpower adalah salah satu pelajaran yang nanti juga Anda harus pelajari terpisah. Anda wajib belajar ini. Bagaimana kita bisa mengenali otak kita, cara kerjanya, juga pikiran kita. Pikiran sadar dan bawah sadar, otak kiri dan otak kanan. Anda harus belajar ini. Supaya Anda tahu betul logikanya, kenapa sih kita bisa membaca 1 detik 2 halaman. Mengapa kita bisa membaca cepat, tapi kok kita bisa memahami, mengerti, dan kemudian bisa mempresentasikan buku yang kita baca. Sehebat apa pikiran kita? Anda akan belajar tentang hukum pikiran, sifat pikiran, cara kerja pikiran. Jadi, cara kerja, sifat, dan hukum pikiran ini adalah ajaran yang universal. Saya mengatakan selalu, agama pelajaran tidak universal. Universal bagi penganutnya. Tapi apakah pelajaran tentang agama Islam bisa dipakai atau sama dengan pelajaran agama Kristen? Beda ya. Kristen, Katolik aja beda, Buddha beda. Karena itu dia tidak universal. Beda dengan sifat pikiran, hukum pikiran, dan cara kerja pikiran. Apapun agama Anda, apapun suku Anda, apapun ras Anda, apapun golongan Anda, cara kerja otak dan cara kerja pikiran kita adalah sama. Seperti hukum Archimedes, ada rumusnya ya. Begitupun hukum Newton. Setiap benda yang jatuh ke bumi adalah akibat gravitasi. Dan ini semua berlaku bagi semua agama, golongan, kepercayaan. Semuanya berlaku. Ini ajaran universal. Artinya, hukum Archimedes adalah ajaran universal. Hukum pikiran adalah hukum universal. Nah, ini menarik kalau kita belajar tentang ini. Dan kita sudah ada pelajarannya. Anda silakan masuk ya ke link kami di Alpha Theta XYZ. Ini ada pelajaran ini. Silakan Anda masuk di dalamnya. Kami punya 3 ya. Untuk yang ini Anda bisa masuk di Interskill, bisa masuk di e-course, bisa masuk di alphatheta.xyz. Anda belajar dulu aja ya tentang ini. Belajar ini sangat menyenangkan ya, karena di sana Anda melihat bagaimana praktek-praktek ya kalau kita menggunakan pikiran, dan Anda kaget ya, ternyata pikiran itu bekerjanya tidak seperti yang kita bayangkan. Pikiran itu bekerja bahkan berlawanan dengan apa yang kita bayangkan selama ini. Ya. Anda mungkin akan melihat kitab suci Anda ya, apapun agama Anda akan melihat bahwa ini hukum universal ya. Kalau Anda menganggap ini Anda bukan universal, Anda celaka sendiri ya. Contohnya begini, saya tidak melihat agama Anda apa ya, tapi yang jelas hukum pikiran mengatakan apapun yang Anda pikirkan akan direspon oleh alam semesta dan kembali ke otak Anda berlipat ganda. Artinya, hukum karma, hukum balasan, hukum tabur tuai itu berlaku untuk semua orang. Kalau Anda berbuat baik, berpikir baik, maka akan kembali pada diri Anda berlipat ganda. Paham ya? Di Al-Quran, di Injil, di Buddha, Hindu, semuanya menyebutkan apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda pikirkan akan kembali pada diri Anda sendiri, baik atau jahat, dan menjadi karma bagi Anda. Tidak peduli agama Anda apa. Anda menghina agama A ya, maka akan celaka pada diri Anda sendiri. Anda agama A menghina agama B, dia akan celaka sendiri. Sebab ada satu yang paling tinggi di alam semesta ini adalah Tuhan. Tuhan melihat perbuatan baik Anda, perbuatan jahat Anda. Ini hanya sebuah pengantar. Semoga Anda bisa mengikuti pelatihan di Secret of Mind Power atau di Secret of Brain Power di Alpha Theta Indonesia. Oke, linknya kami berikan di bawah ini. Terima kasih teman-teman. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah.